hal yang diatur di dalam. Mohon maaf, apakah suara saya jelas, Bu, Bapak Ibu? Jelas, Pak Jupri. Jelas ya. Jelas. Oke. Ya, oke. Kebetulan memang mohon maaf, memang jaring di tempat saya ini lagi ada masalah, agak lambat. Jadi nanti kalau ada kayak suara yang kurang jelas bisa disampaikan saja, Pak. Jadi di dalam Undang-Undang 11 dan ditindaklanjuti dengan PP yang baru ini ada beberapa pengaturan yang diatur di dalamnya. Jadi ada yang pertama itu pengaturan tentang tata laksana uji kelayakan. Jadi di pasal-pasal ini, di pasal 24, nanti yang namanya lembaga uji kelayakan. Kalau di dalam PP 27 kemarin tentang izin lingkungan, di situ diatur yang namanya Komisi Penilaian AMDAL. Tapi untuk yang namanya PP 22 tahun 2021 ini, itu berubah namanya nanti lembaga uji kelayakan. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelibatan masyarakat. Dalam hal ini ada masyarakat yang terkena dampak langsung. Selanjutnya, keterlibatan di dalam penyusunan dan keterlibatan di dalam penilaian. Itu diatur nanti di PP 22. Selanjutnya, di sini nanti ada sertifikasi dan kriteria untuk penyusun AMDAL. Jadi nanti sudah ada sertifikasi bagi penyusun AMDAL sendiri gitu, baik dari konsultan maupun dari pemakarnya. Selanjutnya, yang keempat itu ada bantuan pemerintah terhadap UMK. Ya, ini mikro kecil. Yang kelima itu pengaturan tentang yang namanya UKLUPL. Sudah diatur di dalamnya. Itu nanti ada di pasal 34, ada penyusunan untuk standar yang namanya UKLUPL. Dan yang keenam itu pengaturan mengenai yang namanya SPPL. Di mana nanti SPPL itu sudah terintegrasi ke dalam NIB. Nah, ini sistematika yang untuk PP. Jadi untuk PP yang baru ini, PP 22 ini, itu nanti akan terdiri dari yang namanya 13 bab, di mana untuk bab pertama itu mengatur tentang namanya ketentuan umum. Yang kedua, itu tentang persetujuan lingkungan, yang mana pada saat ini kita fokuskan. Selanjutnya yang bab ketiga, itu yang namanya pelindungan dan pengelolaan mutu air. Yang keempat itu pelindungan dan pengelolaan mutu udara. Yang kelima yaitu pelindungan dan pengelolaan mutu laut. Yang keenam, pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Yang ketujuh yaitu pengelolaan limbah B3 dan non B3. Yang kedelapan, ada namanya dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Nah, yang kesembilan itu ada namanya nanti sistem informasi lingkungan hidup. Yang ke-10 pembinaan dan pengawasan. Yang ke-11 pengenaan sanksi administratif. Nah, yang ke-12 itu peralihan dan yang ke-13 itu untuk ketentuan penutup. Nah, di dalam PP ini juga sudah ada diatur tentang lampiran-lampiran yang menyangkut dari bab-bab tersebut. Itu nanti ada di lampiran PP-nya. Ada terdiri dari 15 lampiran. Nah, inilah dia namanya sistematika yang namanya pengaturan di dalam RPP tersebut. Jadi di sini sudah jelas nanti untuk bab 1 itu pasal menyangkut dengan pasal 1 dan pasal 2, persetujuan lingkungan itu dari pasal 3 sampai pasal 106, pengelolaan mutu air itu di pasal 107 sampai 162, sampai bab terakhir yaitu ketentuan peralihan itu di pasal 527. Nah, ini lampiran-lampiran yang di dalam PP tersebut. Jadi di dalam itu nanti sudah termaktub di dalamnya, baik dia ringkasan penyajian informasi awal, mekanisme uji kelayakan, di lampiran 3 penyusunan formulir UKLUPL,
yang ke-15 yaitu tentang sanksi administrasi dan denda. Sudah diatur di dalamnya. Nah, kita masuk ke dalam blok 2 yang menyangkut dengan persetujuan lingkungan. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 tahun 2029, jadi setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Jadi ini merupakan sebagai dasar penetapan diwajibkannya AMDAL. Nah, ini dia. Pengaturan untuk integrasi persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan ke dalam perizinan berusaha. Jadi kalau dulu kita mengenal yang namanya izin lingkungan, tapi dengan PP yang baru ini, PP 22 ini, akan kita kenal yang namanya persetujuan lingkungan. Di mana persetujuan lingkungan ini, mau dia AMDAL, UKLPL, SPPL, ini merupakan bagian untuk perizinan berusaha. Jadi merupakan kalau kita mau mendapatkan yang namanya perizinan usaha, tidak terlepas daripada yang namanya persetujuan lingkungan. Jadi persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan diintegrasikan kembali. Nah, ini merujuk yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini merupakan penyederhanaan regulasi. Ya, kalau dulu kita bahas dokumen baru izin lingkungan baru kita yang berusaha, baru masuk yang namanya persetujuan teknis. Kalau ini sekarang kan sudah dengan PP yang 22 ini, itu kita pada saat persetujuan lingkungan mendapatkan persetujuan, kita harus yang namanya menyiapkan dulu persetujuan teknisnya, ya, baik itu dia baku mutu air limbah maupun dia kalau dia ada emisinya, baru kita bisa melanjut untuk pembahasan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Nah, ini dia. Jadi integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan usaha ini sudah di dalam presentasi ini bisa didapatkan. Jadi dokumen lingkungan itu terdiri dari yang namanya AMDAL, kalau dia skala dampaknya dampak ini penting, UKLUPL, SPPL sampai yang terendah ini, SPPL. Jadi AMDAL nanti keluarannya nanti surat keputusan ya lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup ini UKLUPL nanti keluarannya persetujuan ya, pernyataan kesanggupan. Ini pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan SPPL nanti terintegrasi langsung dia ke NIB. Jadi persetujuan lingkungan itu dalam bentuk SKKL atau PKPLH. Nah, inilah nanti menjadi persyaratan untuk penerbitan perizinan berusaha. Nah, ini. Jadi kalau kita merujuk dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada banyak turunan yang muncul untuk mendukung yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik itu PP 5 tentang perizinan berusaha berisiko, maupun PP 2 tentang penyelenggaraan pelindungan lingkungan hidup. Cuma di sini harus kita bedakan, kalau dia PP 5, dia menyangkut dengan resiko usaha, sedangkan kalau yang namanya lingkungan di PP 22, dia bercerita tentang dampak yang dihasilkan dari usaha. Nah, jadi kalau tingkat risiko usaha itu digunakan untuk penetapan jenis perizinan berusaha yang dimiliki oleh pelaku usaha. Jadi persyaratan. Maaf Pak, saya interupsi, saya potong sebentar, Pak. Maaf karena keterbatasan waktu kita. Sebentar lagi, jadi kita masuk ke link yang baru ya Pak. Sebentar lagi nanti saya share ke WA ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena di sini
Kita pakai Zoom yang tidak berbayar Bapak Ibu, jadi waktunya dibatasi. Maaf ya Pak Juprin ya, sebentar lagi kita masuk ke Ya nggak apa-apa. Nanti link yang baru. Ya, kita lanjutkan nanti. boleh. Nanti dikabari aja ya kalau apa ya. Ya, nanti saya share ke Bapak Ibu. Jadi kalau dulu yang namanya SPPL itu dia dalam bentuk surat pernyataan. Jadi kalau sekarang SPPL kasih di dalam EIB yang untuk usaha-usaha yang mikro kecil. Nah ini dia Udah. Yang apanya Bapak Ibu diapakan aja, dimutkan aja. Jadi pengintegrasian kembali di dalam izin lingkungan ke dalam izin berusaha itu untuk memperkuat posisi perlindungan terhadap lingkungan. Jadi kalau kita lihat skemanya dari dahulunya Undang-Undang 23 tahun 97 dengan turunannya PP 2799 itu persetujuan lingkungan untuk izin usaha. Jadi pejabat peneliti usaha memasukkan persyaratan lingkungan dalam izin usaha. Sedangkan untuk Undang-Undang 32 tahun 2009 dengan turunannya PP 27 itu seperti konsep yang lama, jadi rekomendasi untuk mendapatkan izin lingkungan sebagai persyaratan yang namanya izin usaha. Jadi kalau untuk mohon maaf ya. Nah, jadi kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini persetujuan lingkungan itu baik dia SKKL maupun PKPLH dia tidak ada lagi keluaran yang namanya izin lingkungan, tapi sudah merupakan kewajiban untuk bagian daripada perizinan berusaha. Nah, ini kalau di dalam PP 22 ada sudah diatur di dalamnya untuk instansi pemerintah dan untuk pelaku usaha. Jadi yang untuk instansi pemerintah itu ada dampak penting, dampak tidak penting, dampak tidak penting kegiatan skala kecil. Jadi untuk dampak penting dia nanti dokumennya AMDAL, keluarannya SKKL dalam bentuk persetujuan pemerintah. Sedangkan untuk dampak tidak penting yaitu UKLUPL dia nanti akan keluarannya PKPLH, dan untuk yang dampak tidak penting yang skala kecil dia SPPM. Sedangkan untuk pelaku usaha, nah pelaku usaha ini dia ini berdasarkan PP 5 ada tinggi, menengah, rendah, rendah. Ini merujuk kepada PP 22. PP 22 itu nanti dari dampak penting, dampak menengah, dampak yang ini rendah. Itu nanti akan ada dokumennya itu AMDAL, UKLUPL. Yang di dalam persetujuan lingkungan nanti akan muncul yang namanya SKKL, PKPLH, dan NIB. Nah, pengaturan tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup. Jadi penetapan kelayakan lingkungan itu diatur dalam bentuk profesional dan efektif untuk percepatan dan ketepatan kajian. Nah, jadi di sini nanti di dalam PP 22 ini akan membentuk yang namanya kelembagaan. Kelembagaan ini dari pusat yang mana nanti akan menugaskan tim uji kelayakan lingkungan hidup baik di pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, ini nanti orang-orang untuk tim uji kelayakan ini sudah mempunyai kompetensi atau standarisasi. Begitu juga untuk penyusunan dan ahli, penyusunan untuk dokumen.
Sedangkan tata laksananya itu bersifat pokoknya efektif, berbasis saintifik, standar, dan teknologi. Jadi dasar pemikiran sistem komisi penilaian AMDAL diganti dengan sistem uji kelayakan, itu yang pertama memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK. Selanjutnya mengembalikan AMDAL sesuai dengan kajian ilmiah. Yang ketiga, mengatasi bottleneck penilaian AMDAL. Nah, ini dia. Jadi lembaga-lembaga untuk uji kelayakan ini dibentuk oleh pemerintah. Yang di lembaga ini ada terdiri dari tim uji kelayakan pusat, tim uji kelayakan provinsi, tim uji kelayakan atau uji kelayakan pusat yang penugasan khusus. Nah, keanggotaan uji kelayakan tersebut harus pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Nah, selanjutnya nanti akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi anggota tim uji kelayakan, dan sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim uji kelayakan. Nah, tim uji kelayakan ad hoc merupakan tim uji kelayakan yang dapat ditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan penilaian uji kelayakan. Nah, ini dia tadi yang skema yang untuk lembaga uji kelayakan itu. Nanti ada SK-nya dari tim uji kelayakan, di mana lembaga ini terdiri dari yang pusat, provinsi, kabupaten, kota, ada ad hoc, di mana ini sudah sesuai atau sudah memenuhi pemenuhan kriteria. Nah, selanjutnya lembaga ini mengusulkan pembentukan tim uji kelayakan kepada kepala daerah dan dirjen. Nah, ini dia. Ada berbasis profesional. Jadi di dalamnya itu ada unsur pemerintah daerah yang membidangi lingkungan hidup, instansi penerbit persetujuan teknis, juga ada unsur yang dari ahli bersertifikat, ahli udara, ahli kualitas air, sosial, kesehatan, yang mana ini sudah mempunyai kompetensi dan uji keahlian. Nah, di sini dia lembaga untuk uji kelayakan atas nama menteri itu membuat semacam propertes lah kita bilang. Jadi ada pemohon untuk sertifikasi ahli. Kalau dia lulus untuk penilaian calon ahli diberikan yang namanya sertifikat kompetensi. Nah, penilaian calon ahli ini ya terdiri dari ijazah pendidikannya, sertifikat pelatihannya, bukti pengalamannya, rekam jejak ahlinya, rekomendasi dari asosiasi, dan tulisan ilmiah. Jadi memang yang calon ini memang sudah mempunyai kompetensi yang memang sudah termaktub daripada persyaratan ini gitu. Nah, ini tadi yang menyangkut dengan NSPK-nya. Jadi Menteri Lingkungan Hidup melalui PP ini membentuk lembaga uji kelayakan, di mana lembaga uji kelayakan ini terdiri daripada tim uji kelayakan, baik dia dari menteri, gubernur, bupati, wali kota, di mana ini nanti akan melakukan pembahasan terhadap dokumen yang disampaikan oleh Pramakarsa, sehingga nanti bisa terbitnya yang namanya SKKN. Nah, ini pengaturan dan pelibatan masyarakat. Jadi sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Cipta Kerja, penyusun AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Nah, masyarakat yang terkena dampak langsung ini ya bisa terdiri dari masyarakat yang berkepentingan atau yang terpengaruh.
yaitu masyarakat yang berada di dalam batas studi AMDAL-nya. Bisa juga dari pemerhati lingkungan, masyarakat yang tidak terdampak tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha atau kegiatan tersebut. Bisa juga dari LSM pembina masyarakat, yaitu LSM yang memang terbukti sebelumnya telah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat langsung. Jadi nanti pada saat pembahasan, Pemakarsa menyampaikan dokumennya, ini nanti ada lewat tim uji kelayakan, ada pelibatan kepada masyarakat pada saat uji publik. Jadi pelibatan masyarakat dilakukan secara proporsional, yang dimaksudkan untuk memberikan perhatian lebih kepada kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung. Nah ini penilaian AMDAL. Dalam penilaian AMDAL, masyarakat lain yang masuknya relevan bisa dilibatkan. Sedangkan dalam penilaian AMDAL masyarakat terkena dampak langsung juga dilibatkan. Jadi ada yang dua ini bisa diikutkan di dalam untuk penilaian AMDAL tersebut yang dilakukan oleh tim uji kelayakan. Nah, tadi sudah dijelaskan masyarakat lain itu adalah masyarakat pemerhati, berpengaruh atas keputusan. Jadi penyusunan AMDAL itu dilakukan oleh Pemakarsa. Dalam penyusunan AMDAL, masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat yang terkena dampak langsung, LSM, pembina langsung masyarakat. Juga bisa dari masukan masyarakat lagi yang lain yang relevan disampaikan kepada Pemakarsa sebagai bahan pelingkupan. Nah ini. Jadi Pemakarsa itu menunjuk penyusun yang sudah bersertifikat. Atau ini ada lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL terregistrasi. Ini sudah diatur nanti di PP 22. Jadi penyusunan AMDAL ini menyusun AMDAL, sedangkan dari pemerintah itu sudah diatur lewat lembaga uji kelayakan. Selanjutnya muncul yang namanya tim uji kelayakan, baik dari unsur pemerintah, ada ahli bersertifikasi, untuk melakukan pembahasan apakah terhadap uji kelayakan lingkungannya. Selanjutnya nanti akan jadi sudah dikunci di sini, penyusun maupun penilaian AMDAL dipersyaratkan harus memiliki sertifikat agar dokumen AMDAL yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan suatu usaha dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini untuk standar untuk pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pemantauan lingkungan hidup atau dalam bentuk UKL-UPL. Nah, dalam UKL-UPL sudah ada NSPK-nya. Jadi ada standar UKL-UPL Pemakarsa untuk mengisi form standar UKL-UPL. Disampaikan kepada instansi lingkungan hidup untuk melakukan yang dipilih di dalam UKL-UPL. Jadi nanti silakan bagi mendirikan atau perubahan dalam usahanya, ya melakukan penapisan ya di dalam untuk standar yang sesuai dengan form UKL-nya ya. Jadi kewenangan untuk persetujuan PKPLH itu sudah diatur. Jadi kalau ada 3 disampaikan kepada Menteri LHK, Gubernur, Bupati, ini sesuai dengan kewenangannya. Jadi bisa nanti rujukannya silakan. Nah itu bisa dilihat di Permen LHK nomor tahun 2021. Situ nanti jelas dia nanti kalau usaha-usaha di mana penapisannya, apakah dia masuk di klasifikasi yang mana gitu. Selanjutnya nanti setelah dari sini nanti menyampaikan persetujuan PKPLH-nya melalui proses.
Jadi kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan sesuai dengan kewenangan penerbitan perizinan berusaha. Ini sejalan. Nah, ini kalau dia persetujuan lingkungan, jadi kalau untuk AMDAL itu keluarannya SKKL, ini persyaratannya penerbitan sudah termuat di dalam perizinan berusaha dan keluarannya nanti sudah ada diatur dalamnya, apakah dalam bentuk izin, sertifikat standar, ataukah NIB kalau dia telah dalam bentuk yang SPPL ya, yang paling kecil. Nah, kajian dampak di dalam dokumen AMDAL atau UKUPL itu sudah memasukkan atau sudah termaktub di dalamnya kajian-kajian teknisnya. Jadi dokumen AMDAL sudah sudah mencakup kajian-kajian teknis, baik dia kajian air limbah, kajian untuk emisi kalau dibutuhkan, pengelolaan B3, atau kalau dia pakai pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah, dia sudah termaktub di dalam dokumen tersebut. Jadi kalau dulu konsepnya kita punya izin lingkungan dulu, baru kita setelah kita beroperasi, kita mengurus yang namanya izin turunannya, izin limbah cair, B3, emisi. Kalau sekarang kebalikannya lagi. Gitu. Jadi kajian-kajian ini duluan kita selesaikan. Mau bayar air limbah, pengelolaan yang namanya B3, emisi, baru kita bisa masuk ke dalam yang namanya persetujuan lingkungan. Atau mereka sejalan. Nah, nanti setelah ini sudah disetujui, baik yang namanya persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, setelah usaha ini sudah berjalan, itu akan dilakukan nanti verifikasi ke lapangan untuk melihat apakah ini sudah sesuai dengan kajian yang sudah ada atau persetujuan teknis yang sudah disetujui. Jadi kalau ini sudah sesuai, nanti akan terbit yang namanya SLO, sertifikat layak operasinya. Nah, kalau dia tidak sesuai, ya kita bisa ya harus merubah nanti yang namanya untuk kajian teknisnya. Ya mungkin seperti contoh ya kapasitas daripada air limbahnya atau ya teknologi yang digunakan. Jadi seperti itu dia mekanismenya. Nah, ini untuk pengaturan kewenangan penerbitan untuk persetujuan lingkungan. Jadi pengaturan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan itu didasarkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha. Jadi nanti pada saat kita bermohon yang namanya perizinan berusaha, itu sebenarnya sudah diatur nanti di dalam WSS siapa yang menerbitkan. Apakah dari pusat, provinsi, apakah dari daerah. Jadi ini berbeda dengan konsep sebelumnya di dalam izin lingkungan. Jadi kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagian kegiatan strategis pusat, provinsi, dan kota. Tapi pengaturannya menyelaraskan kewenangan daripada persetujuan lingkungan dengan perizinan berusaha. Nah, ini kalau kita mau melakukan yang namanya perubahan persetujuan lingkungan. Nah, ada
9 kriteria yang ada di dalam PP 22 tahun 2021 untuk bisa kita melakukan perubahan yang namanya persetujuan lingkungan. Jadi perubahan yang berpengaruh itu ada 9. Baru yang kedua, apakah kegiatan usaha tersebut tidak dilaksanakan selama 3 tahun ini sejak izin lingkungan sudah diterbitkan. Jadi kalau tidak sudah terbit izin lingkungan tapi kegiatan usaha itu tidak dijalankan, ya terpaksa kita harus merubah persetujuan lingkungannya. Selanjutnya perubahan pengelolaan lingkungan yang merubah persetujuan teknis. Ya, seperti tadi, apakah persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbahnya ada yang berubah? Kalau dia berubah, berarti otomatis juga untuk perubahan yang namanya pengelolaan lingkungan hidup. Jadi merubah juga yang namanya persetujuan lingkungan. Nah, ini dia perubahan atau usaha kegiatan itu yang 9 aspek tadi, termasuk dia perubahan alat produksi, kapasitas produksi, spesifikasi teknik, sarana usaha atau kegiatan, peluasan lahan, waktu dan durasi operasi, usaha atau kegiatan dalam kawasan yang belum dilingkup. Kedelapan, perubahan kebijakan pemerintah. Yang ke-9, perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat yang lain. Nah, jadi kriteria perubahan yang lebih detail itu tergantung dari besaran, skala, apakah dia adendum, AMDAL baru, KUPL baru. Nah, ini dari pasal 103 tindak lanjut daripada Undang-Undang Cipta Kerja tentang PPLH. Nah, jadi pembagian usaha atau kegiatan berdasarkan kegiatan dokumen lingkungan hidup itu seperti yang nampak di layar. Jadi ada 3. Jadi usaha atau kegiatan yang wajib andal ini karena kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Nah, jadi kalau saat ini sudah berubah ya. Jadi ada PP 4 tahun 2021 di situ sudah diatur penapisan untuk kriteria atau usaha yang masuk dalam kegiatan baik AMDAL, KUPL atau SPPL ya. Jadi yang kedua itu usaha atau kegiatan yang wajib KUPL itu kegiatan yang tidak berdampak penting. Nah, ini juga sudah diatur di dalamnya, di dalam PP Permen LHK nomor 4, dan juga usaha atau kegiatan wajib SPPL. Nah, ini biasanya difokuskan untuk tidak berdampak penting, kegiatan atau kegiatan usaha mikro atau kecil. Nah, jadi di dalam PP 22 tahun 2021 ini juga itu diatur tentang bagaimana dokumen yang dipakai khusus untuk di dalam kawasan ekonomi khusus. Kalau di Simalungun Kek Semangke ya. Jadi baik dia kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan yang lainnya yang termasuk dalam kawasan ekonomi khusus. Jadi kalau kita merujuk contoh seperti ya di Permen LHK nomor 4 tahun 2021, kalau di dalam itu suatu perusahaan, saya misalkanlah seperti ya PKS yang mungkin punya lahan di atas 10 hektar. Mungkin kalau kita lihat penapisannya dia sudah AMDAL. Tapi karena dia di dalam kawasan ekonomi khusus itu ada pengecualian. Jadi tidak ada dikenal namanya
AMDAL perusahaan, tapi yang ada AMDAL kawasan. Jadi dia nanti dokumennya dalam bentuk RKL dan RPL rinci. Jadi itu aja penyampaian dari saya. Mungkin ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu. Mungkin ini saya sampaikan lagi ke moderator untuk ini. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, itu tadi sudah kita saksikan ya penjelasan pemaparan dari ini sebenarnya kesimpulan dari PP nomor 22 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baik, sebenarnya kita membuka sesi tanya jawab, tapi karena keterbatasan waktu, kami tetap menerima kami tetap menerima pertanyaan dari Bapak Ibu, tapi mungkin bisa ditampung di kontak saya aja ya. Yang kemarin saya ada undang Bapak Ibu, bisa kalau ada pertanyaan bisa Bapak Ibu tanyakan di kontak WA saya, Robiatul Adawiyah. Nanti kita akan balas berupa jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya Pak, silakan. Ya Bapak dari MKU ya, Media Kertas Indo ya. Oh, saya bilang oke. Oh iya iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sosialisasi saat ini via Zoom kita akhiri ya. Terima kasih banyak kepada Bapak pembicara Juprin Purba. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bu, Pak. sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Nah, Iya. jadi kalau jadi Ayo, kan Bapak. gini, karena waktu kita juga yang sempit tadi, ya Iya. mohon maaf memang saya tadi agak susah masuknya, mungkin itu ya jadi memperlambat kita untuk masuk Zoom. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu mau berdiskusi dengan aturan yang baru ini, ya kita dari lingkungan hidup siap untuk berdiskusi atau lewat Ibu Obi atau lewat saya juga tidak masalah. Ya mungkin banyak ini masih yang namanya persetujuan lingkungan, karena nanti ada yang menyangkut dengan pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi, itu masih banyak lagi ya terkait dengan Permen HLK nomor 5 tahun 2021. Mungkin itu nanti bisa jadi bahan kita untuk diskusi. Mungkin itu aja. Bapak Ibu. Dan untuk bahan materinya sudah kami share ya Bapak Ibu. Silakan bisa di-download di chat. Kami terbuka atas pertanyaan Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan, silakan kontak ke WA saya atau WA Pak Juprin Purba. Baik Bapak Ibu, saya tutup Zoom kali ini ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Semuanya. Terpaksa lah ngopi sama Pak